Baik anak-anak, karena tadi sudah banyak yang mengumpulkan, maka sekarang kita buka halaman 4. Nah, anak-anak bisa mendengarkan dari kisah Nabi Muhammad SAW ini. Juga anak-anak bisa sambil menunjuk mana sih yang Bu Guru baca, dibantu dengan orang tuanya ya. Mari kita mulai. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya. Di suatu hari raya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak ada seorang anak kecil duduk menjauh, berseberangan dengan mereka, dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut. Nak, mengapa engkau menangis? Nak, mengapa kau menangis? Kenapa kau tidak ikut bermain bersama mereka? Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Paman, ayahku telah wafat." Ia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam runtuh. Ternyata ada anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama, dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudaramu? Tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tak sudi ya Rasulullah?
jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum dan wajah bahagia melihat perubahan drastis pada anak ini. Para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Ini anak-anak ya, cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya, terutama beliau sangat menyayangi anak yatim. Nah, dari cerita yang sudah kita baca bersama tadi, pasti anak-anak sudah mengerti ya bagaimana sikap kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.